KKM 118 Tirta, Kelurahan Ketileng, akan memaparkan materi tentang anak berkebutuhan khusus. Selamat menonton! Anak berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya. Menurut Bahri, tahun 2010, anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik berbeda dari individu lainnya, yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dalam segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Menurut Halan dan Kaufman tahun 1986, kekhususan yang mereka miliki menjadikan anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan dan pendidikan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. WHO merumuskan beberapa istilah untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada impairment. Kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi, fisiologi, atau struktur anatomi secara umum pada tingkat organ tubuh. Yang kedua, disability. Keadaan di mana individu menjadi kurang mampu dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari karena adanya keadaan impairment, seperti kecacatan dalam organ tubuh. Yang ketiga, handicap. Kondisi di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Faktor-faktornya diantaranya ada gangguan genetik, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, dan keracunan pada saat kehamilan. Yang kedua, faktor natal atau selama proses kelahiran. Faktor-faktornya ada proses kelahiran lama atau anoksia, kekurangan oksigen, prematur, kelahiran dengan alat bantu vakum, kehamilan terlalu lama atau lebih dari 4 minggu. Yang ketiga, faktor postnatal atau setelah kelahiran. Faktor-faktornya ada penyakit infeksi bakteri atau TBC, kekurangan gizi, kecelakaan, dan keracunan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengarannya. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang mengalami hambatan pada fisik dan motoriknya. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial. Yang keenam, cibi atau cerdas istimewa berbakat istimewa. Cibi adalah individu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Yang ketujuh, autis. Autis merupakan gangguan perkembangan, gangguan pemahaman pervasif, dan bukan suatu bentuk penyakit mental. Yang kedelapan, anak dengan hambatan majemuk.
Anak dengan hambatan majemuk adalah individu yang memiliki lebih dari satu hambatan, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dengan hambatan fisik dan motorik, dan lainnya. Model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, segregasi. Sistem pendidikan segregasi adalah pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilakukan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBC untuk anak tunagrahita, SLBD untuk anak tunadaksa, dan seterusnya. Satuan pendidikan khusus atau SLB terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMA atau SMKLB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Yang kedua, integrasi. Konsep pendidikan integrasi memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, menempatkan anak dengan disabilitas dengan anak pada umumnya secara penuh. Yang kedua, pendidikan yang berupaya mengoptimalkan perkembangan kognisi, emosi, jasmani, dan intuisi. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan anak autis dengan pendidikan pada umumnya. Yang keempat, mengintegrasikan apa yang dipelajari di sekolah dengan tugas masa depan. Yang kelima, mengintegrasikan manusia sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di sekolah terpadu disediakan GPK atau Guru Pembimbing Khusus. Guru pembimbing khusus berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah, atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Selain itu, guru pembimbing khusus juga berfungsi sebagai pembimbing di ruang bimbingan khusus atau guru kelas pada kelas khusus. Yang ketiga, inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Permasalahan proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi COVID-19. Ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika anak berkebutuhan khusus harus mulai belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Konsep yang sudah tertanam pada diri anak bahwa belajar harus dilakukan di rumah membuat para orang tua merasa kesulitan. Akibatnya, anak-anak sangat sulit untuk diajak belajar di rumah. Masalah lainnya, suasana rumah dapat menjadi faktor yang mengganggu konsentrasi dan fokus anak. Seringkali materi ajar tidak dikuasai oleh orang tua. Mereka kesulitan menghadapi anaknya. Belum lagi saat pembelajaran daring. Masalah jaringan yang kurang stabil sudah menjadi masalah yang sering dihadapi oleh guru dan siswa berkebutuhan khusus pada saat proses pembelajaran daring berlangsung. Sekian pemaparan materi anak berkebutuhan khusus dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.